Hi, everybody, my student. How are you today? Me too. I'm fine. I'm very well. Today we will talk about understanding. Kalau yang kemarin kita bicara tentang attention atau bagaimana kita meminta dan memberikan respon tentang perhatian. Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Pak juga berharap Anda masih tetap ingat. You still remember the lesson last week. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi for the second meeting atau the second topic. We will talk about understanding. Nah, saya yakin anak-anak pasti sudah pernah dengar kata understand. Setiap kali Pak dan Ibu Jen masuk, pasti selalu setelah penjelasan itu pasti Pak dan Ibu guru akan bertanya, do you understand? Dan yang paling gampang itu pasti anak-anak bilang yes, walaupun belum tahu artinya. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa. Kalau Pak sudah berdoa dari tadi pagi. Oke. Nah, selesai. Kita lanjut. Next. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang understanding. Nah, setelah kita belajar, Pak harap anak-anak itu yang pertama, the first, anak-anak itu harus tahu apa itu, atau kalian sudah Pak harapkan bisa mengerti apa itu penggunaan understanding, bagaimana meminta respon dan seterusnya dari pertanyaan atau mengecek pemahaman. Yang kedua, anak-anak juga bisa melafalkan atau mengucapkan kembali ungkapan-ungkapan tentang menanyakan ataupun memberikan atau merespon terhadap pertanyaan do you understand. Oke. Yang ketiga, setelah mempelajarinya, kalian Pak harapkan, ya, the third one is, kalian Pak mengharapkan supaya anak-anak itu bisa dapat membuat kalimat atau dialog singkat tentang bagaimana menggunakan understand. Oke? Yang keempat, Anda bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin saja kalian bisa bertanya, menggunakannya dalam rumah, bercakap-cakap dengan teman ataupun apa saja, siapa saja, silahkan. Nah, dan yang paling terakhir, I forgot one. Setelah pelajaran ini, anak-anak akan diminta untuk mentranslate atau menerjemahkan kalimat atau dialog dalam bahasa Indonesia. Nanti ada di bagian belakang, gitu ya. Oke. Nah, oh ya Pak, jelaskan dulu Pak, lupa satu, I forgot one. Nah, ada yang masih bingung. Kemarin ada yang masih tanya, Pak, sebenarnya guru bahasa Inggris itu ada berapa orang untuk kelas 8? Pak jelaskan ya. Guru bahasa Inggris kelas 8 itu ada 2. Yang satunya Ibu Janse Lalel, mengajar kelas 8A sampai dengan 8G, ada 6 kelas. Pak Dedi ada kelas H, I, J. Oke? Sudah ya, tapi dalam pelajaran ini selalu Pak dan Ibu Jen itu selalu berkolaborasi. Ya, jadi kalian mau kirim jawabannya ke Ibu Jen boleh, atau ke Pak Dedi juga boleh, tidak bermasalah. Apalagi kalau lewat Google Classroom, akun yang dipakai itu adalah Pak Dedi, gitu ya. Tapi di dalamnya juga ada Ibu Jen. Jadi jangan khawatir untuk kelas A sampai dengan yang kelas G. Jangan lupa absen juga ya. Oke, kita mulai. Kalian perhatikan baik-baik video berikut ini. Di dalamnya ada penjelasan. Oke, silahkan menyimak.
What's up everyone? Welcome back to my channel. I'm Rio Valendra and you're watching English material for students. In this video, I'm gonna talk about checking for understanding. Di video ini saya akan berbicara tentang checking for understanding. It's English material for grade 8. Ini adalah materi bahasa Inggris untuk kelas 8. Don't skip the video because in the end of it there will be some exercises. Jangan lewatkan video ini karena di akhir video akan ada beberapa latihan. So you're not only watching it. Jadi teman-teman tidak hanya menonton video ini but also doing some exercises, tapi juga akan mengerjakan latihan. Baiklah teman-teman, sekedar mengingatkan sebelum kita ke penjelasan materi, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi, silakan like, share, and subscribe. Are you ready? Let's get started. What is checking for understanding? Apa itu checking for understanding? Checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. The responses can be positive or negative. Respon yang diberikan bisa positif dalam artian paham atau negatif dalam artian tidak paham. Exactly, it's in English. Pastinya dalam berbahasa Inggris. So, what are the expressions of checking for understanding? Apa saja sih ungkapan-ungkapan dari checking for understanding? For more detail, untuk lebih jelasnya, let's see. The first expression is, do you know what I mean? Second one is, do you know what I am saying? The third one is, do you understand? The fourth one is, get it or get it. The fifth one is it clear? The sixth one is, do you follow me? And the last one is, are you following me? So, there are 7 expressions of checking for understanding. Jadi, ada 7 ungkapan dari checking for understanding that you can apply in your daily life. If you have another way to check for understanding, please type it in the comment column. Nah, how to respond these expressions if you understand or not? Nah, untuk merespon ungkapan-ungkapan tersebut, apakah kamu paham atau tidak? If you understand, you can say, jika kalian paham, kalian bisa mengatakan, I know what you mean. Saya mengerti apa yang Anda maksud. I know what you are saying. Saya mengerti apa yang Anda katakan. I understand. Saya paham. I understand what you are saying. Saya paham apa yang Anda katakan. I get it or I get it. Saya mengerti. The most simple way to respond if you understand is yes. Cara yang paling sederhana untuk merespon jika kalian paham atau untuk menanggapi jika kalian paham adalah ya. And the last response is I'm with you. Respon terakhir adalah I'm with you atau artinya aku bersamamu. Nah, respon-respon tersebut kita gunakan jika kita paham terhadap apa yang orang lain sampaikan kepada kita. Sekarang, untuk merespon jika teman-teman tidak paham atau kurang paham terhadap penjelasan seseorang, kalian bisa mengatakan respon sebagai berikut. The first response is, I don't get it. Saya tidak mengerti. I'm sorry, what do you mean? Saya minta maaf, apa maksudmu? Excuse me, but I'm not following you. Maaf, tapi saya tidak mengikuti Anda. Again please. Tolong dijelaskan lagi. I don't understand. Saya tidak paham. What do you mean? Apa maksudmu? And the last one is, I don't quite follow you. Saya tidak begitu mengikuti Anda.
Okay guys, if you have another way to respond for someone understanding, please type it in the comment column. I think enough for the lesson today. I hope that you can understand what I have just taught you. Oke, student, sudah selesai menonton videonya tadi. Sekarang kita kembali lagi, coba anak-anak perhatikan lagi yang ada di layar Anda. Ada sedikit percakapan singkat tentang bagaimana kita menggunakan understanding ini dalam kehidupan kita ataupun dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu guru akan membacakan atau melakonkan dialog ini, mempercakapkan dialog ini. Pertama, Bapak dan Ibu guru akan membacanya seperti layaknya dalam kehidupan sehari-hari secara normal, dan Bapak dan Ibu guru juga yang pada sisi 2 nanti akan mengucapkannya lagi atau mendialogkannya lagi secara perlahan. Anak-anak dihadapkan untuk mengikutinya. Baik, silahkan Ibu Jen. Ibu Jen sebagai Mother dan Pak Dedi sebagai Tiara. Okay, student at home, let's begin. Dear, can you help me to cook fish? Yes, Mom. Will you buy me some fish in the market first? Okay, Mom. I will go there by a motorcycle. All right, and please don't forget to buy ginger at Matsumi's shop. Do you know what I mean, dear? I don't quite follow you, Mom. Please don't forget to buy ginger at Matsumi's shop, okay? Be careful, dear. Thank you, Mom. I will go now. Coba ulang ke ketendengan deh. Ya, baik anak-anak, itu tadi kalian sudah mendengarkan latihan dan kita juga sudah latihan bersama-sama. We have listened to the dialogue and then I hope that we are practice together. Ya. Nah, your exercise, tugas Anda. Tolong terjemahkan dialog yang tadi ke dalam bahasa Indonesia. Tugasnya ditulis tangan di kertas HVS, foto, kirim ke link bahasa Inggris kelas 8. Do you understand? Yes. Okay. Bye-bye.